Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal UTBK, materi kimia ya. Ini adalah bagian pertama tentang keperiodikan dan ikatan kimia. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal UTBK nantinya ya. Kita akan bahas per part gitu. Ini adalah part 1 tentang keperiodikan dan ikatan kimia. Kita punya soal pertama di sini, ada nilai energi pengionan pertama sampai dengan kelima suatu unsur berturut-turut adalah sekian ya. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut cenderung membentuk ion bermuatan apa. Oke. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini ada term energi pengionan ya. Teman-teman masih ingat ya, energi pengionan itu adalah energi ionisasi. Ya adalah energi ionisasi. Jadi energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mengionkan suatu unsur dalam fase gas, ya. Dan ini adalah nilainya. Nah, jadi energi ionisasi itu tidak hanya satu, teman-teman. Bisa juga lebih ya. Ada energi ionisasi kedua, ya seperti ini. Ya, misalkan kita punya seperti ini adalah energi ionisasi kedua, ya. I2, D1, dan juga ada ya energi ionisasi ke N. Misalkan kita X2 plus di sini menjadi Xn plus nambah E min ya. Ini adalah energi ionisasi ke N gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita tahu kecenderungan untuk membentuk ion berapa gitu ya. Nah, itu adalah dilihat dari selisih energi ionisasi. Ketika selisih antara energi ionisasi satu dan keduanya itu gede, maksudnya kayak gini. Misalkan kita tulis dulu ya. Ini 2744, 11,580, 19,030. Nah, ini kan energi ionisasi ke-1, ketiga, dan keempat, dan ini adalah kelima ya. Nah, kalau selisih ini itu segede banget, artinya kecenderungan muatan itu adalah pada energi ionisasi yang pada selisih besar dan pada energi ionisasi terkecil. Contoh, di sini kita punya 577 sampai 1816. Ini kurang lebih ya, kalau kita kasarkannya ini sekitar berapa ya? 600-an lah ya. Kurang lebih 600-an, nggak banyak gitu ya. Nah, terus 1816 sampai 2744 ini kurang lebih ya 1000 lah ya. 1000 kurang lebih. Nah, ini 11580 sampai 2744 ini selisihnya gede banget. 11 kurang 2 aja 9000 ya. Kurang lebih ya kita tulis ya 9000 lah ya. Nggak usah kita hitung presisi karena UTBK akan buang waktu banget. Terus di sini ada 15030 sampai 11580. Ini sekitar lebih kalau kita hitung kasarannya adalah sekitar 4000. Nah, di sini kan 9000 ya, gede banget ya selisihnya antara energi ionisasi ketiga dan keempat gitu. Jadi energi ionisasi ketiga dan keempat ini adalah yang perubahannya terbesar. Jadi kita bisa lihat karena perubahannya terbesar, logikanya untuk ketiga keempat itu sangat sulit. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa unsur ini itu adalah unsur yang cenderung bermuatan plus 3. Kenapa begitu? Karena kalau kita mau buat dia naik menjadi energi ionisasi keempat itu sangat sulit. Artinya dia sangat besar energinya sehingga akan ya sulit untuk dilakukan pengionan sampai plus 4. Jadi di sini kita lihat bahwa unsur ini cenderung untuk unsur bermuatan plus 3. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ini tentang energi ionisasi. Yang kedua adalah tentang senyawa, ya, ikatan kimia. Senyawa kovalent X5Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan dia berturut-turut ada 17 dan 15. Untuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalent tersebut adalah, nah, oke teman-teman sebenarnya bisa pakai dua cara cepat dan cara lambat. Nah, tapi kalau untuk UTBK saya mungkin sedikit ajarkan tentang cara cepatnya ya. Untuk cara cepat mengerjakan soal seperti ini, itu teman-teman harus ingat konfigurasi atau nomor atomnya non logam bagian 8A atau mungkin disebut dengan noble gas ya, atau gas mulia. Mungkin masih ingat ya, nomor atomnya adalah 2, 8, 10, ada 18, ada 36 ya. Di sini adalah ada neon, argon, di sini xenon, dan di sini ada ini krypton ya. Ini adalah xenon. Itu ya.
Nah, jadi kalau kita lihat sini untuk 17 itu adalah sebelahnya dari KR, berarti di sini. Ya, terus untuk 15 berarti di 2 di sini. Ini ada 16, ada 15. Berarti kalau di sini golongan 8A, di sini adalah 7A, di sini berarti 6A, di sini adalah 5A. Ya, berarti kalau 7A ini adalah dia memiliki 7 elektron valensi, sedangkan di sini memiliki 5 elektron valensi. Nah, untuk menentukan bentuk molekul kita harus gambarkan ikatannya, ikatan Lewisnya gitu ya. Jadi untuk yang di tengah itu adalah yang ini ya, yang Y, yaitu yang mempunyai 5 tangan. Nah, terus untuk yang di pinggir itu adalah yang X sini ya. Nah, sekarang kita gambarkan seperti ini, udah ketemu. Sekarang kita lihat rumusnya. Nah, rumus molekulnya itu seperti apa? Di sini ada atom pusat A, terus di sini ada bonding sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. AB5. Ya, di sini apakah ada elektron bebas? Selain elektron bebas tidak ada ya. AB5 N0 atau bisa ditulis AB5 aja ya. Tulis AB5 aja. Ya, AB5. Aduh, sorry. Nah, AB5. Nah, oke, sini ya. Nah, AB5 ini kalau kita lihat bentuk molekulnya, mungkin masih ingat ya, bentuk molekulnya itu adalah segitiga bipiramid ya, untuk AB5. Mungkin masih ingat, kita review dikit lagi ya. Kalau untuk AB2 itu adalah linear ya, AB2 E0, AB3 itu adalah segitiga datar, AB4 itu adalah tetrahedral ya, tetrahedral. Terus AB5 ya, ini kita bahas ini adalah trigonal atau segitiga ya. Bipiramid, bukan piramid ya, tapi bipiramid karena dia ada punya dua kayak piramid gitu. Dan AB6 adalah oktahedral ya. Oke. Ini jawabannya adalah segitiga bipiramid. Terus yang terakhir, nah, SF4. Nah, gampang ya. Jadi kalau misalkan kita udah ketahuan SF4, ini mungkin kita lihat dari kembali lagi nomor atom biar kita tahu bagaimana cara gambarnya. Jadi kan tadi ada gas mulia itu kan 2, 8, 10, 18, 36. Nah, untuk 16 itu kan berarti di 17, 16. Berarti di sini adalah golongan 6A. Sedangkan kalau 9 itu kan di sini. Ini berarti golongan 7A ya. Di sini kan 9. Ya, sini berarti kalau kita lihat S di tengah dengan tangan sebanyak 6. 3, 4, 5, 6. Bener ya? 3, sorry, kelebihan. 3, 6, dan F-nya kita tuliskan ada 4 di pinggirnya. Nah, di sini berarti karena masih ada 2 sisa, ini jadikan pasangan elektron bebas. Nah, udah berarti seperti ini ya. Nah, kita gambarkan sudah, jadi tinggal strukturnya. Rumusnya adalah A sebagai atom pusatnya S, B-nya ada bonding sebanyak 4, dan ada sana pasangan elektron bebas sebanyak 1. Nah, AB4E mungkin kita bisa ingat ya, untuk AB4E itu adalah strukturnya apa? Strukturnya adalah jungkit atau sering juga disebut dengan tetrahedral terdistorsi. Tetrahedral terdistorsi ya. Ya. Atau kalau kita gambar, kenapa kok bisa tetrahedral terdistorsi atau jungkat-jungkit? Kalau kita gambar kan gini. Ada 1, 2, ini, dan di sini ada pasangan elektron bebas. Jadi di sini tuh ada jungkat-jungkitnya, ini sebagai penumpunya gitu ya. Ini sebagai penumpunya dua ini, dan di sini ada misalkan ada anak 1, ada anak 2, nah ini ada tengahnya gitu. Ini adalah tetrahedral terdistorsi atau sering juga disebut dengan jungkat-jungkit. Ini kok nggak bisa dihapus ya? Nah, ada seperti itu. Oke, mungkin ini kita jawabannya adalah jungkat-jungkit ya. Mungkin ini untuk materi kali ini mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton pembahasan soal TBK berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.